Ini Kampung Kerajaan, air sudah menggenang sekitar 1 sampai 1,5 meter dari Jalan Raya Pantura. Air masuk ke jalan ini dari pukul 2 dini hari. Nah, bantuan, bantuan. Ibu kahola, Ibu. Pak Dedi, tolong. Ya, ini dia rumah yang jebol di RW 08, yaitu di RT 05. Rumahnya Mbak Meli. Nih, G8 nomor 23. Blok G8 nomor 23. Iya nih, airnya kayak air bah. Kayak air di laut. Tempat saya tinggal banjir semua, Bu. Tanggulnya jebol dadakan. Tadi mah masih aman. Tuh, Bu, jebol semua. Sampai botol-botol. Tuh, Bu. Ini warung saya tuh kebanjiran semua. Galon-galon. Kena semua, Bu. Kebanjiran, Bu. Tempat saya, Bu. Gimana nih, Bu? Ampun. Minimal air 40 cm. Hingga hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bencana banjir ini telah berlangsung selama beberapa hari dan belum sepenuhnya surut, sehingga terus berdampak pada kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Banjir di Pamanukan mulai terjadi sejak Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah utara Kabupaten Subang secara terus-menerus. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman warga. Sungai Kalensema dan sejumlah saluran air tidak mampu menampung volume air, sehingga air meluber dan menggenangi rumah-rumah warga, jalan lingkungan, serta lahan pertanian. Sejak awal kejadian, genangan air terus meluas. Pada Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, banjir semakin parah dan mulai merendam ratusan rumah di Desa Mulyasari dan beberapa desa lain di Kecamatan Pamanukan. Ketinggian air bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai lutut dan pinggang orang dewasa di beberapa titik. Memasuki Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, kondisi banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut. Air yang bertahan selama berhari-hari menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Banyak warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena rumah mereka terendam air bercampur lumpur. Perabot rumah tangga, kasur, pakaian, hingga peralatan elektronik rusak akibat terendam banjir dalam waktu lama. Hingga hari ini, ratusan warga masih terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi pengungsian darurat berada di kolong jembatan flyover jalur Pantura Pamanukan. Warga mengungsi dengan kondisi terbatas, beralaskan tikar dan terpal seadanya. Sebagian warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir debit air kembali meningkat apabila hujan turun. Kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan lansia menjadi pihak yang paling terdampak dalam kondisi ini. Cuaca dingin pada malam hari membuat para pengungsi, terutama anak-anak, rawan terserang penyakit. Sejumlah warga mengeluhkan keterbatasan kebutuhan dasar, khususnya perlengkapan bayi seperti popok, susu, minyak telon, serta selimut. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi akses jalan utama dan jalan penghubung antar desa.
Sejak beberapa hari terakhir, kendaraan roda 2 mengalami kesulitan melintas, sementara kendaraan roda 4 harus berhati-hati karena genangan air cukup dalam di sejumlah titik. Aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Pasar tradisional, warung, dan usaha kecil milik warga terpaksa tutup akibat banjir. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan relawan terus melakukan pemantauan dan evakuasi sejak awal kejadian. Aparat membantu mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumah, terutama lansia dan anak-anak, serta membantu mengamankan barang-barang penting milik warga ke tempat yang lebih aman. Posko pengungsian dan dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Pada Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, pemerintah Kabupaten Subang juga turun langsung meninjau lokasi banjir di Pamanukan. Pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan terus dilakukan, mulai dari makanan siap saji, air bersih, hingga layanan kesehatan. Tenaga medis disiagakan untuk memantau kondisi kesehatan pengungsi, khususnya kelompok rentan. Banjir di Pamanukan ini merupakan bagian dari banjir yang meluas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Subang. Ribuan rumah dilaporkan terdampak, dan hingga hari ini sebagian warga masih belum dapat kembali ke rumah masing-masing karena genangan air belum sepenuhnya surut. Kondisi ini diperparah oleh cuaca yang masih berpotensi hujan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan evaluasi dan penanganan lanjutan. Normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta pengelolaan daerah aliran sungai kembali menjadi sorotan sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan, khususnya di wilayah utara Subang. Warga berharap adanya solusi konkret agar banjir tidak terus berulang setiap tahun. Mereka menginginkan penanganan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola lingkungan. Selain itu, bantuan pasca banjir sangat dibutuhkan untuk membantu warga memperbaiki rumah serta mengganti perabot yang rusak akibat terendam air. Hingga hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, petugas masih mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Warga diminta segera mengungsi ke tempat aman jika debit air kembali meningkat, serta tidak memaksakan diri kembali ke rumah sebelum kondisi benar-benar dinyatakan aman. Keselamatan warga menjadi prioritas utama di tengah bencana banjir yang belum sepenuhnya berakhir ini. Bisa lewat kita Mas Ded. Harus terlalu kencang. Ini kali bang, nih turunin, bikin balik jalan. Bisa, ayo coba. Jadi kita pegang sini. Lagi banjir guys. Banjir guys. Hmm.